Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sigit Indrianto. Di video kali ini kita balik lagi ke seri MATLAB ya. Setelah ada kayaknya sebulan loh kita nggak bahas MATLAB gitu ya. Kita nggak apa ya? Itulah pokoknya lah, saya juga bingung ngomong apa. Ya adalah sebulan nggak ngomongin soal MATLAB ya. Karena terakhir juga tutorial Microsoft Word ya, nggak ngoding ya, malah terakhir ngoding malah sebelum simuling malah ya, itu terakhir ngoding gitu tuh. Kalau simuling nggak terlalu ngoding gitu kan ya. Kalau beda sama yang ini nih, yang GUI ini ya. Nih di video kali ini kita akan sama-sama pelajari gimana sih ya cara melakukan transformasi Fourier ya di MATLAB ya. Nih kalau misalnya teman-teman udah baca gitu, baca di apa namanya, baca di judul YouTube-nya nih, video YouTube-nya, atau baca di nama filenya nih, udah kebaca ya. Kalau kita itu mau melakukan plotting dari hasil transformasi Fourier ya di MATLAB. Nah, tapi ini ya, sebelum masuk ke codingan yang banyak ini nih ya, ini sebelumnya saya udah buat layoutnya terlebih dahulu ya, karena kita pakai di GUI ya. Kita buat GUI-nya ya. Kalau misalnya teman-teman masih nggak tahu ya gimana caranya akses GUI ya, silakan teman-teman tonton video saya yang ya sebelumnya lah, pokoknya lumayan jauh lah ya dari video ini tuh. Silakan teman-teman lihat sendiri gitu ya. Nah, gimana cara buka GUI ya, terus ini bikin ginian tuh gimana caranya gitu. Nah, silakan teman-teman lihat sendiri aja ya videonya tuh. Nah, jadi sebelum kita mulai coding nih ya, kan kita mau melakukan simulasi perhitungan transformasi Fourier ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apa sih transformasi Fourier itu? Nah, kalau misalnya teman-teman yang kuliahnya di elektro ya, sebenarnya ini tuh materi yang bisa dibilang gimana ya, basic juga enggak gitu loh, menengah juga belum gitu loh. Jadi basic tapi mau menengah gitu tuh ya. Nah, si transformasi Fourier ini biasanya tuh erat kaitannya tuh sama yang berhubungan dengan sinyal ya, atau gelombang gitu ya, frekuensi gitu ya. Itu ada erat kaitannya sama transformasi Fourier itu ya. Kan kalau ngomongin soal gelombang itu kan gelombang itu enggak berupa audio aja gitu kan, ada gelombang cahaya gitu ya. Terus apalagi ya, gelombang tuh ya gelombang panas gitu ya, pokoknya ya berupa gelombang lah intinya lah, banyak lah, gelombang radio dan sebagainya macamnya gitu. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan ya kalau gelombang yang didapat terus yang kita terima itu domainnya tuh masih berupa domain waktu gitu ya. Jadi kita tuh nggak tahu frekuensinya segitu berapa gitu loh ya. Nah, di transformasi Fourier ini fungsinya itu, kita mengubah yang tadinya domain waktu menjadi domain frekuensi ya. Jadi kalau misalnya kita plot itu tuh ketahuan itu frekuensinya berapa gitu loh ya, terus power dari frekuensinya itu segimana gitu, kita tahu gitu loh, dengan bermodalkan kita tuh dapat nilai waktu sama amplitudonya gitu ya. Terus dihitung menggunakan transformasi Fourier, dan kemudian didapat gitu ya domain frekuensinya itu segimana gitu ya. Nah, kita itu akan melakukan simulasi seperti itu ya. Jadi di sini ya saya udah buat layout seperti ini ya. Silakan teman-teman kalau misalnya mau buat dulu, silakan buat aja dulu ya, di pause. Saya punya 2 buah edit text ya, yang nantinya ini tuh akan jadi input frekuensinya gitu. Ini ceritanya kita masukin frekuensi segini gitu loh, frekuensi segini. Ini frekuensi 1, yang atas buat frekuensi 1, yang bawah buat frekuensi 2 gitu ya. Jadi kedua frekuensi ini nanti ditampilkan ke axis 1 gitu ya. Jadi kalau misalnya frekuensi satunya 100, sedangkan frekuensi keduanya itu 0 gitu ya. Jadi yang ditampilin di axis 1 itu frekuensi 1 aja, karena kan axis 1 ini penjumlahan dari grafik penjumlahan dari frekuensi 1 sama frekuensi 2 gitu ya. Nah, kita isi
nilai dari edit text ini ya, frekuensi 1 berapa, frekuensi 2 berapa, klik push button, terus maka muncul si grafiknya gitu ya, atau nanti yang bentuknya tuh sinus gitu, gelombang sinus ya, kayak gitu kurang lebih. Nah jadi kalau misalnya teman-teman udah beres buatnya ya, silakan teman-teman klik yang push button ya, karena kita kan mau melakukan apa ya, kita memulai perhitungannya tuh pas kita klik push buttonnya gitu lah ya. Jadi kita buat codingnya di push buttonnya. Caranya klik kanan ya, klik kanan, view callback. Ini di video-video sebelumnya juga udah sering saya lakukan ya. View callback. Nah kita otomatis bakal ditarik ke sini nih, function push button callback ya. Jadi perintah ketika push button ini diklik gitu ya, perintahnya tuh ngapain sih? Nah kurang lebih kayak gitu. Nah setelah masuk ke sini, kita coding dulu ya, kita buat codingannya. Kita declare dulu nilai frekuensinya, frekuensi 1 ya, sama dengan, nah kita mau ambil nilai dari text box ini ya, teks ini nih, yang di teks 1 ini, get handles dot edit 1 koma string. Nah kalau misalnya teman-teman nemu yang kayak gini, nemu codingan kayak gini, ini tuh artinya get itu ambil string yang ada di edit 1 ya, ingat-ingat ya, ambil string ya, atau isi edit text tadi ya, yang ada di edit 1. Nah si edit 1 ini dari mana? Edit 1 ini didapat dari tag ya. Nah ini tuh kotak ini tuh ini ya, tagnya edit 1 nih, udah ada ya tulisannya. Tapi kalau misalnya teman-teman klik yang edit teks yang bawahnya nih, tagnya edit 2. Jadi bisa dikatakan walaupun komponennya sama ya, komponen GUI-nya sama, tapi tagnya tuh pasti bakal beda gitu ya, kayak punya nama sendiri-sendiri lah. Nah tapi kalau misalnya teman-teman mau ngubah namanya nih ya, biar nggak edit 1 gini, atau mungkin teman-teman mau ubah jadi F1 gitu ya, teman-teman bisa klik kanan, property inspector. Nah di sini bakal banyak properti dari komponennya ya. Nih ada string ya, tadinya edit text ya. Terus apalagi nih, tag yang tadi ya, banyak lah pokoknya. Kalau misalnya mau teman-teman ubah silahkan. Saya nggak akan ubah karena udah nyaman kayak gini sih kalau saya. Nah kita udah punya ini ya, ambil string yang ada di edit 1. Nah cuman karena ini text box gitu ya, jadi kan kemungkinan isinya tuh nggak cuma angka doang gitu loh. Jadi bisa aja orang masukin teks gitu loh ya. Nah supaya kan ini kan kita kan mau melakukan transformasi Fourier itu kan ada perhitungan matematisnya gitu ya, supaya kita bisa melakukan operasi bilangan. Nah si string yang ada di edit text ini ya, atau di textbook ini, kita ubah dulu menjadi angka gitu loh ya, si formatnya tuh ya. Kalau sedangkan karena kalau di MATLAB ini ya, si edit text ini tuh secara defaultnya tuh formatnya berupa string ya, atau tulisan huruf gitu ya, abjad lah sebagai macamnya gitu. Jadi misalnya gini nih, kalau kita masukkan angka 1 ya, angka 1 di edit text ini, nah karena formatnya masih string, itu nggak akan bisa dilakukan operasi bilangan ya, nggak bisa dikalikan, nggak bisa dijumlahkan gitu, karena si MATLAB membacanya itu string. Tapi kalau misalnya kita udah konversi jadi angka, itu baru bisa. Nah, kalau misalnya teman-teman mau konversi jadi angka, caranya kayak gini, simple sih sebenarnya. Kita pakai function yang namanya str to double. Jadi dia convert dari string menjadi double. Str to double, jangan lupa kurungnya ya, kurung depan, kurung buka, kurung tutup. Nah selanjutnya kita tentukan waktunya ya, waktu kita pakai T ya, T sama dengan 0 sampai 0,01 ya. Ini artinya tuh ini kok, nah ini artinya tuh kita mau si T ini tuh nilainya ini kok 0,01. Nah T ini tuh nilainya dari 0 sampai 1, tapi untuk
apa ya, dalam proses 0 menuju 1 tuh dijumlahin sebanyak 0,001. Jadi 0,01 sampai 1 gitu loh ya. Bilang kayak gitu lah. Dari 0 sampai 0. Jadi urutannya tuh 0,0 0 0,001 0,02 0,003 dan seterusnya sampai angka 1. Itu kayak gitu ya. Maksudnya tuh ya, kalau misalnya teman-teman mau titik 2 kayak gini. Nah, selanjutnya kita masukkan si gelombangnya ya, si gelombang sinusnya. Kita pakai Y1 ya, karena ini untuk frekuensi 1. Y1 sama dengan sin ya, gelombang sinusnya 2 dikali pi dikali F1 berarti ya, F1 dikali T. Nah, kayak gini ya. Ini artinya nih, ini tuh diambil dari sebenarnya rumus tuh cuma ini doang nih. 2 dikali pi kali F. Ini tuh ya, rumus frekuensi sudut ya, namanya tuh 2πf. Nah, cuman ya kalau F udah jelas lah ya, kita ngambil di sini ya frekuensi inputnya. Nah, untuk T ya, karena kita mau buat grafik ya dan buat si gelombang sinus juga nih ya, menilai apa ya, intinya buat karena kita ngeplot grafik. Jadi kan yang namanya grafik itu kan terdiri dari garis ya, sedangkan garis itu terdiri dari titik-titik gitu loh ya. Nah, kalau misalnya teman-teman T ini tuh berarti urutannya kayak gini nih, seolah kayak gini itu 2 dikali pi kali F1 kali 0, 2 dikali pi kali F1 kali 0,001 dan seterusnya sampai 1 gitu. Maksudnya itu kayak gitu ya. Nah, jadi akhirnya dia membentuk sebuah gelombang gitu lah ya. Nah, kita coba buktikan ya, kita plot handles dot axis 1 T sama Y1 ya, T Y1. Nah, kenapa kita nggak masukkan yang F1? Karena F1 nya kan input ya, input. Nah, ini artinya kalau handles dot axis 1 tuh kita melakukan plotnya tuh di axis 1. Axis 1 itu yang mana? Yang ini, gitu, yang atas. Nah, yang axis 2 buat nanti nampilin si hasil perhitungan grafik setelah dilakukan transformasi Fourier gitu loh. Kita coba dulu ya. Misalkan saya mau masukkan frekuensinya 100. Nah, jadinya kayak gini ya. Itu nih dari 0 sampai 1 ya. Jadi itu detik ke 0 sampai detik ke 1. Nah, segini nih. 1 frekuensi itu ya, rapat banget ya. Coba kita 10. Nah, 10 tuh kayak gini. Ini agak renggang ya. Masih bisa dilihat gitu ya, si gelombang naik turunnya tuh ya. Kalau tadi kan kayaknya kayak udah rapat banget gitu lah. Nah, jadi dari detik ke 0 sampai ke 1 itu kayak gini nih. Hasil dari Y1 tuh ini nih. Hasilnya tuh. Nah, kita buat yang ini ya selanjutnya berarti ya. Kita buat yang edit text bawahnya ya. Kita berarti buat yang namanya F2 ya, frekuensi kedua. F2. Nah, teman-teman bisa ngopas aja dari sini nih. Ngopas aja dari sini. Nah, tapi hati-hati ya. Teman-teman harus hati-hati. Di sini kan karena ngopas, editnya belum diubah. Kita ubah dulu jadi edit 2 ya, karena kita mau pakai input yang ada di edit text yang bawahnya itu. F2 terus Y2 ya. Nah, T-nya udah gak perlu di-declare lagi ya, karena kan kita pakai grafik yang sama gitu. Y2 sama dengan, boleh kopas lagi dari sini ya, tapi ingat harus hati-hati. Di sini ada F1, kita ganti dulu jadi F2. Nah, kalau udah kayak gini, kita udah bisa plot. Oh, satu lagi, sorry. Bentar, ini karena tadi dijumlahkan ya. Kan tadi niat awal ininya mau dijumlahkan kan, si di sini tuh frekuensi 1 sama frekuensi 2 dijumlahkan terus ditampilin di axis 1. Nah, jadi kita jumlahkan dulu. Y3 ya, kita pakai variabel Y3 aja. Y3 sama dengan Y1 ditambah Y2 kayak gini. Nah, jadi yang diplotnya itu bukan Y1 lagi sekarang, tapi Y3, hasil penjumlahan dari Y1 sama Y2. Kita coba
coba ini 110 deh ya, 10 aja. Nah kalau dijumlahin ini tuh nggak keluar si grafiknya karena ini ada edit text ya. Kita baru jadi angka misalnya 20. Nah udah muncul ya karena ini udah berupa angka gitu, bukan berupa string, jadinya bisa dikaliin gitu loh. Itu maksud saya tadi itu. Kalau kita ubah jadi 30, nah itu jadi gelombang itu hasil dari penjumlahan antara Y1 sama Y2 ya. Ini kalau misalnya saya hapus salah satunya ya, ini 0, nah gelombangnya kayak di awal. Terus misalnya ini 30, 0, nah berarti segini tuh 30 Hz ya, segitu. Nah kita berarti udah selesai nih ya untuk aksis yang atas. Sekarang kita coba untuk aksis yang bawah ya. Jadi yang bawah ini setelah dikasih perhitungan transformasi Fourier lah ya gitu. Nah kita buat lagi di sini baru, jadi kita pakai T. Oh kita ini dulu ya, frekuensi samplingnya dulu aja. Kita tentukan Fs sama dengan berapa ya, 1000 aja deh, 1000 ya. Nanti saya jelasin deh kenapa ngambilnya 1000 dan sebagainya macamnya. T sama dengan 1/Fs. Kemudian kita ambil panjang segitiga nya. Ini teman-teman kalau misalnya ada suara-suara aneh nih ya, suara kenceng ini artinya pesawat lewat nih. L sama dengan, ini mohon maaf nih jadinya keganggu terus nih. Ini Y3. Kemudian FFT itu apa nanti saya jelasin. Kita versi aja nulisnya lah, udah enak jelasinnya. K sama dengan ini phase selesai ya, tinggal plotnya aja. Berarti plotnya deh sekalian ya, plot handles, ingat axis 2 ya, axis 2. Nah kemudian ini mau nampilin apa si plot di axis 2 ini. Nah plot axis 2 ini nampilin si rumus ininya nih, rumus Fouriernya lah pokoknya itu. Kita ambil absolut dari K, terus 2 kali absolut FFT si Y FFT si Y per Fs. Kita coba dulu ya. Ada error 140. Oh ini titik pasnya koma. Percobaan ini close dulu ya. Percobaan 10 ini 100. Nah ini kalau misalnya teman-teman lihat nih ya, di atas ini grafik yang udah dijumlahkan tadi ya, dijumlahkan antara frekuensi 2 sama frekuensi 1. Nah maksud ngubah dari domain waktu jadi domain frekuensi gini ya. Oke deh, ini nih apa, kita udah tahu kan frekuensinya dari input sini ya. Cuma kan kalau misalnya penerapan di apa ya, di lapangannya gitu ya, atau di dunia nyatanya gitu kan, kita kan nggak mungkin masukin angka kayak gini ya. Kan ini kita dapat frekuensi ini tuh karena kita masukin angka frekuensinya berapa gitu. Nah nanti kan kalau udah pengaplikasiannya ke robot atau kemanapun itulah ya, nah inputnya kan nanti kita berupa sensor yang mana kita nggak tahu itu tuh berapa gitu loh si frekuensinya tuh ya. Nah
pokoknya nanti di kehidupan nyata tuh inputnya nggak akan semudah ini gitu ya, ntar itu berupa potensiometer diputar-putar apa gimana lah ya, itu tergantung alatnya sendiri. Nah jadinya kayak gini nih, ini 10 tambah 100 nilainya itu segini nih, segi plotnya tuh kayak gini nih ya, plotnya tuh kayak gini. Nah setelah di transformasi Fourier jadinya kayak gini nih. Ini yang tinggi ini nih, yang kayak ada lonjakan ini tuh kan, itu artinya ini frekuensi 2 nih ya, 100. Ini frekuensi 1 ya, 10 tuh. Nah sekarang kita balik lagi ke coding ya, ini maksudnya apaan. Nah fs ini jadinya satuan frekuensinya nih, ini kan dari 0 sampai 500 ya kalau ini tuh ya. Nah, kenapa 500? Karena di sini nih t-nya tuh fs-nya udah dibagi 2. Fs-nya dibagi 2 ditambah di sininya juga. Sebenarnya kalau lihat di coding ini t itu gak terlalu ngaruh sih, karena nggak ada ini lagi, malah nggak dipakai lagi. Tapi lebih ke ini nih, kan t itu kan periode itu sama dengan 1 per f gitu lah kalau artinya tuh. Nah di sini ada line space. Nah yang mana line space ini tuh kayak ngasih jarak gitu loh, jarak antara berapa sampai berapa, terus diselingi dibagi sekian gitu. Ntar saya kasih contohnya kayak gini deh, line space tuh ya. Line space misalnya 1 sampai 10. Nah kayak gini nih contohnya line space tuh ya, angka 1 sampai 10 kemudian dibikin dua ini nih, dua bilangan gitu ya, atau kita gabung lagi 1, 10, 3 ya, ganjil nih. Nah dari angka 1 sampai 10 ini kita tuh gimana caranya jadi ada 3 angka gitu loh ya. Ini tuh, ini misalnya dari 1 ke 5,5 ini kan selisihnya 4,5 ya. Nah dari 5,5 ke 10 juga selisihnya 4,5 juga gitu loh maksudnya tuh ya. Intinya gimana caranya jadi ada 3 angka gitu dengan selisih yang sama gitu, line space tuh. Nah berarti ini kan ibaratnya ini kayak 1 sampai 10, ini 0,3 ya, 0,3 yang ini nih, yang lain ini. Tuh ini bisa diganti sama L ini sih sebenarnya. Itu sama aja kayak gitu. Jadi dari fs itu minus fs itu berarti kan minus 1000 dibagi 2 berarti minus 500 sampai 500. Nah kemudian dijadiin dibagi angka sebanyak length Y3. Length Y3 itu berapa sih? Length Y3 itu kalau saya 1001 lah ya. Kalau lihat ini ya, nih kan 0 sampai 0,01 0 sampai 1 dengan selisihnya 0,01 gitu. Ini kalau misalnya teman-teman agak bingung ya, emang ini agak bingungin sih kalau misalnya baru mulai gitu ya. Ini tapi secara konsep teman-teman ingat ini aja nih ya. Jadi kita ngambil angka dari 1 sampai 10 ya, terus kemudian dibagi rata gitu loh ya, sama rata jadinya ada 3 angka gitu. Jadi punya 3 angka nih gitu maksudnya. Nah kemudian kalau handles tadi udah jelas lah ya, handles. Nah terus absolute K tuh kita jadi buat dapetin nilai absolutnya, nilai absolut dari K ya. Nilai absolut itu jadi nilainya tuh nggak ada minusnya gitu ya, jadi nilainya itu positif. Nah terus ini 2 kali absolut ini nih. Nah kalau FF-tesif ini itu udah masuk ke function dari perhitungan transformasi Fouriernya gitu ya. Ini saya juga nggak bisa menjelaskan lebih detail sih karena ini function ini udah jadi gitu ya. Per fs ya itu dibagi frekuensi samplingnya berapa gitu. Nah maka jadilah ini gitu. Kalau misalnya sama-sama 10 udah ya, sama-sama 10
Nah, ada di pojok sini nih. Ini tuh angkanya 10 nih. Nah, 10 ya. 10 terus si Y-nya tuh 2. Ini powernya tuh 2. Nah, kalau dari situ kalau udah kayak gini kan ini si 0 sampai 500 ini ngewakilin atau merepresentasikan apa? Frekuensi gitu. Itu frekuensi 0 sampai 500 gitu. Sedangkan ini kan waktu dari 0 sampai 1, ini amplitudenya sekian ya, dari min 2 sampai 2. Kan kita nggak tahu ini frekuensinya berapa. Kita kan tahu ini frekuensi berapa karena dikasih input di sini kan. Ya, makanya di sini kita bisa declare F1 juga. Kita kan tahunya dari sini, dari input yang kita ketik. Nah, tapi kan kalau di aktualnya di lapangan kan pasti ya entah dari sensor, entah dari apa? Dari nilai potensio atau ya sebagai macam lah ya. Belum lagi kalau sinyal yang namanya sinyal itu ada noise ya. Noise itu jadi kan kalau kalau apa? Kalau ini nih ya di gambar ini bentuk sinyal tuh rapih gitu loh ya. Dari 0, 2 ke min 2 lagi. Gitu aja terus rapih gitu. Nah, nanti kalau misalnya udah ada noise gitu ya atau berupa gangguan, kemungkinan bentuk gelombangnya nggak akan serapih ini gitu. Udah nggak berpola, jadi polanya tuh acak-acakan lah ya. Nah, kalau kayak gitu kan lebih susah. Nah, makanya dibuat transformasi Fourier ini. Nah, terus input yang kita pakai juga cuma 2 gitu loh ya, cuma frekuensi 1 sama frekuensi 2. Kalau misalnya frekuensinya banyak, misalnya ada 1000 gitu ya, nah otomatis kan repot lagi ya, ini frekuensinya berapa sih yang jelasnya tuh. Nah, jadi buat tahu sih frekuensinya berapa, pakai transformasi Fourier gitu, karena kan udah diubah dari domain waktu menjadi domain frekuensi gitu ya. Oke lah, ini udah berapa menit nih? 26 menit, 27 menit lah ya ini. Yang lama. Nah, saya akhiri aja ya untuk video kali ini. Semoga bisa dimengerti ya, semoga bermanfaat juga. Terima kasih buat yang udah nonton sampai menit ke 27 ini ya. Semoga bermanfaat lagi lah ya. Semoga bermanfaat. Terus mohon maaf juga kalau misalnya ada salah-salah kata atau misalnya ada apa teori yang ternyata salah, silakan teman-teman koreksi aja di kolom komentar ya. Silakan nanti supaya tahu yang benernya itu gimana, karena kita sama-sama diskusi aja lah ya. Oke ya, terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.